Going hot. Oh! What did you say? Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang berjudul 211. Film ini berkisah tentang 4 orang tentara pasukan khusus yang membrutal, hingga menjadi buron paling dicari sekaligus ditakuti oleh semua aparat kepolisian di seluruh dunia. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka di negara Afghanistan. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang pengusaha asal Amerika bernama Donovan. Saat ini Donovan dan sekretarisnya yang bernama Lisa sedang melakukan proses pencucian uang bernilai puluhan juta dolar. Setelah proses transfer berhasil dilakukan, Donovan dan Lisa berniat akan segera meninggalkan negara tersebut untuk kembali ke Amerika. Dan mereka akan dikawal oleh pasukan tentara bayaran bersenjata lengkap. Namun belum sempat beranjak pergi, tiba-tiba sebagian besar anak buah Donovan tewas diserang oleh 4 orang tentara pasukan khusus. Lisa berusaha kabur, namun upayanya itu gagal. Setelah Lisa tewas, sekarang yang tinggal hanyalah Donovan seorang diri. Ternyata 4 orang tentara pasukan khusus ini merupakan buronan paling dicari oleh FBI. Tanpa banyak bacot, mereka langsung bertanya mengenai semua uang yang tadi ditransfer oleh Donovan. Awalnya Donovan enggan buka mulut, tetapi setelah disiksa berkali-kali, akhirnya Donovan pun mengaku kalau semua uang itu sudah ia transfer ke rekening yang terletak di Amerika. Setelah mendapatkan info tersebut, mereka langsung menghabisi Donovan. Adegan berpindah di kota Kabul. Terlihat seorang wanita berkerudung merah sedang menjual barang antik ilegal kepada seorang penadah secara diam-diam. Namun tiba-tiba mereka berdua disergap oleh pasukan petugas keamanan. Hey! Let's go! Dan ternyata wanita ini adalah seorang agen yang sedang menyamar untuk memberantas sindikat penjualan barang antik ilegal. Agen rahasia ini bernama Rosie. Lalu tiba-tiba Rosie dihubungi oleh sang atasan yang meminta ia untuk mendatangi lokasi pembantaian Donovan tadi. Sesampainya di TKP, Rosie langsung menganalisa mayat-mayat korban, terutama mayat Donovan. Ternyata Donovan adalah seorang pemimpin perusahaan kontraktor asal Amerika yang diketahui mengambil keuntungan besar di tengah perang yang sedang berkecamuk, yaitu dengan menjadi pemasok utama yang membawa masuk senjata ilegal ke Afghanistan. Dan Rosie menduga kuat kalau pelaku yang menyerang Donovan dan anak buahnya tak lain adalah 4 orang tentara pasukan khusus yang saat ini menjadi buronan paling dicari oleh FBI. Kecurigaan Rosie diperkuat dengan adanya bukti peluru buatan Amerika yang berceceran di TKP. Diketahui pula kalau 4 orang tentara pasukan khusus tersebut terlibat dalam berbagai tindakan kejahatan besar, mulai dari perampokan, penyelundupan senjata ilegal dan barang antik ilegal, hingga pembunuhan terhadap warga sipil dan pasukan militer. Rosie, Interpol. Set up local companies over the last 2 years. But there is evidence of a lot. Adegan beralih di Amerika. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi senior bernama Mike. Saat ini Mike sedang gencar-gencarnya melakukan patroli di berbagai tempat,
khususnya di tempat-tempat yang rawan terjadi tindakan kriminal. Diketahui kota ini sedang marak terjadi penjualan senjata ilegal, hingga mengakibatkan banyak sekali warga sipil yang tewas. I don't think so. What about Mike? Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan pasangan muda bernama Natalie dan Steve. Pasangan suami istri ini sedang berbahagia karena sebentar lagi mereka berdua akan memiliki momongan. Diketahui kalau Natalie adalah putri sematawayang Mike, dan Steve juga merupakan seorang petugas polisi sama seperti mertuanya yaitu Mike. Okay. Oh my God. I love you. Adegan berpindah di sebuah sekolah. Seorang pria bernama Kenny tampak sedang dibully oleh teman sekelasnya. Kenny yang sudah tidak tahan akhirnya nekat melakukan perlawanan, hingga pada akhirnya ia berhasil menumbangkan lawannya tersebut. What did you say? Kenny, stop! Get back here! Beralih ke agen Rossi, yang saat ini sudah kembali ke Amerika. Ia lantas mendatangi seorang pria bernama Ronnie. Diketahui kalau Ronnie adalah seorang penjual senjata ilegal, yang menjual senjatanya kepada 4 orang buronan yang saat ini sedang diburu oleh Rossi. Bahkan Ronnie berteman dekat dengan salah satu dari mereka. Di sini agen Rossi membuat sebuah penawaran dengan Ronnie. Ia berjanji tidak akan menjebloskan Ronnie ke penjara, asalkan Ronnie mau bicara terkait keberadaan 4 orang pasukan khusus tersebut. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Ronnie pun terpaksa buka mulut. You're too modest. Are you sure you are held liable? Dampak dari pemukulan kemarin, akhirnya ibu Kenny dipanggil oleh pihak sekolah. Kepala sekolah berkata, kalau murid yang kemarin dihajar oleh Kenny sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Akibat dari itu, Kenny pun diberi hukuman, yaitu bekerja untuk polisi dalam 1 minggu penuh. Jika Kenny menolak menjalani hukuman itu, maka pihak sekolah terpaksa akan mengeluarkannya. He's not doing one of those scared straight things. Then he gets it. Well, it's that or expulsion. Beralih ke Mike, yang sampai saat ini masih belum bisa melupakan almarhum sang istri, yang diketahui sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Hubungan Mike dan anaknya juga tidak begitu baik. Natalie benci dengan sang ayah yang terlalu mementingkan pekerjaan ketimbang keluarganya sendiri. Di sini Steve menasehati Natalie agar ia mau memaafkan Mike, karena bagaimanapun juga Mike tetap ayah kandung Natalie sendiri. That's your father. Of course it is. You know. Adegan beralih di sebuah bank. Pasokan uang berjumlah ratusan juta dolar baru saja tiba di bank tersebut, di mana ternyata bank itu akan menjadi target perampokan yang akan dilakukan oleh 4 orang buronan paling dicari. Terlihat mereka sedang mempersiapkan perlengkapan senjata untuk memulai aksinya. Main entrance, Owen. Fire exit's going the same way. Salah satu dari mereka yang bernama Arthur terlihat tengah berada di sebuah restoran yang terletak tak jauh dari bank tersebut. Tugasnya tak lain untuk memasang sebuah bom di restoran tersebut, bertujuan untuk mengalihkan perhatian petugas polisi jika nanti aksi mereka tidak berjalan sesuai rencana. It's completely safe. I would have brought mine too, man. Oh yeah, hey. Could have been worse. Di balik itu, Kenny telah sampai ke kantor polisi untuk menjalani masa hukumannya. Dan ternyata hari ini Kenny akan berpatroli bersama Mike dan Steve. Tampak Steve tidak begitu akur dengan Kenny yang bersikap ogah-ogahan. Yeah, you see. Something funny? Stop when you get to it. Di dalam perjalanan, Mike mendapat laporan terkait sebuah insiden pemerasan di sebuah toko. Saat itu juga Mike dan kedua rekannya meluncur ke sana. Sesampainya di sana, Mike dan Steve langsung meringkus si preman yang melakukan pemerasan tersebut. Mike lantas menghubungi polisi bantuan untuk segera menjemput orang ini. Do it now! What did I do, man? That's what we're gonna find. I have one in custody. Can you also transport you? Di waktu yang sama, tim pasukan khusus mulai bergerak menuju ke bank untuk memulai aksi perampokan mereka. Tampak mereka begitu santai, karena ini bukanlah aksi perampokan pertama mereka dan belum pernah gagal sekalipun. My eyes up in front of your bag. I take a second back.
Di tempat lain, agen Rossi sampai ke markas persembunyian tim pasukan khusus tersebut. Tetapi tentu saja ia tidak menemukan mereka. Tim pasukan khusus telah menyusup ke dalam bank dan berhasil menguasai situasi di sana. Di waktu yang sama terlihat mobil Mike singgah di sebuah restoran yang terletak tak jauh dari bank tersebut. Steve lantas turun untuk membeli kopi. Di dalam mobil, Mike lantas bertanya kepada Kenny apa yang telah ia perbuat sampai mendapat hukuman seperti ini. Kenny menjawab kalau ia dihukum karena melawan para pembulinya hingga masuk rumah sakit. Mendengar hal itu, Mike pun memaklumi tindakan Kenny tersebut. Karena jika ini terjadi dengan dirinya, Mike juga akan melakukan tindakan yang sama. Push me into the thing. Want me to change? I don't have any friend. Steve pun kembali dari membeli kopi. Namun saat mereka akan pergi, Mike menyadari ada sebuah mobil yang terlihat mencurigakan sedang parkir di sebuah area terlarang. Melihat mobil polisi sedang mendekat, Arthur pun mulai panik dan ia segera melapor kepada rekan-rekannya. Mengetahui akan hal itu, mereka segera memerintahkan Arthur meledakkan restoran tersebut untuk mengalihkan perhatian polisi. Akan tetapi Mike tak menghiraukan ledakan tersebut karena ia yakin polisi lain akan segera meluncur ke sana. Banyak korban yang tewas dan terluka parah akibat ledakan tersebut. Pasukan polisi bersenjata lengkap segera mengamankan lokasi untuk mengantisipasi ledakan susulan yang bisa saja terjadi. Karena mereka khawatir ledakan tersebut kemungkinan besar ulah dari kelompok pengganas. So Pete, the lot behind Willard Autumn. Roofs, go and get me. Agen Rossi yang mendengar berita ledakan tersebut dari radio segera meluncur ke TKP. Ia menduga kuat kalau ledakan tersebut adalah ulah dari tim pasukan khusus yang sedang ia buru. Apalagi ledakan itu terjadi tak jauh dari gedung sebuah bank. Kembali ke Arthur yang sedang mempersiapkan senjatanya untuk menyerang Mike. Mike yang sudah berpengalaman memilih untuk tidak gegabah dalam bertindak karena ia yakin orang di dalam mobil tersebut adalah seorang kriminal yang berbekalkan senjata api. Karena kalau orang itu warga sipil biasa, sudah pasti akan beranjak dari sana ketika melihat mobil polisi mendekat. Lalu tiba-tiba Arthurlah yang lebih dulu bertindak. Berada di dalam keadaan terpojok, Mike pun memutuskan untuk menjauh. Ia lantas menghubungi polisi bantuan untuk segera meluncur ke bank tersebut. Karena di bank itulah bahaya yang sebenarnya sedang dan akan terjadi. Sementara ledakan di restoran tersebut hanyalah pengalihan saja. Dari jarak yang tak begitu jauh, Mike dan Steve terlibat baku tembak dengan Arthur. Di tengah itu, Steve berusaha mengamankan Kenny. Namun sialnya ia malah tertembak di bagian kaki. Beruntung Mike menemukan celah untuk melakukan perlawanan balik. Dan pada akhirnya ia berhasil menghabisi Arthur. Sementara itu keadaan Steve sudah mulai melemah akibat kehilangan banyak darah. Di waktu yang sama, agen Rossi sampai ke TKP ledakan. Ia lantas bertanya kepada si pelayan restoran, sembari menunjukkan foto tim pasukan khusus tersebut. Si pelayan ini berkata, kalau salah satu dari mereka sempat singgah di restoran tersebut beberapa jam sebelum ledakan terjadi. Saat itu juga ia meluncur ke bank yang berada tak jauh dari restoran tersebut. Saat ini tim pasukan khusus dikepung oleh pasukan polisi yang baru saja sampai. Terjadi aksi baku tembak yang pada akhirnya menewaskan beberapa orang pasukan polisi. Tampak ketiga rampok ini tak begitu kesulitan dalam membidik target, mengingat mereka bertiga merupakan mantan pasukan khusus terlatih. Going hot. Di
Di balik itu, keadaan Steve sudah mulai semakin sekarat. Ia lantas membuat video perpisahan kepada sang istri, andai nanti ia tidak bisa selamat. Di dalam video itu, Steve berpesan kepada sang istri kalau ia sangat mencintainya. Akhir kata, Steve pun meminta maaf karena ia tidak sempat merawat anaknya yang masih di dalam kandungan Natalie, karena ia harus pergi lebih dulu. Hey kiddo, it's not fair, and I will always be your dad. Di tengah baku tembak yang semakin memanas, Mike dan pasukan polisi berhasil mencari celah untuk mengamankan Steve dan segera melarikannya ke rumah sakit. Namun Kenny yang ketakutan memilih bersembunyi di dalam sebuah mobil. Where's Kenny? Who? Hari pun mulai gelap, tetapi tim pasukan khusus masih belum berhasil dilumpuhkan. Meskipun begitu, mereka masih dalam posisi terkepung, alias tidak bisa kemana-mana. Di sini Mike sangat kesal dengan pasukan polisi yang datang terlambat, padahal ia sudah memberi informasi lebih awal. Tetapi pasukan polisi malah lebih fokus mengawal lokasi ledakan, padahal itu hanyalah pengalihan saja. Akibat dari itu, sekarang menantu Mike sekarat di rumah sakit. You were an hour late. What took you so long? My son is dead! Di waktu yang sama, Rosie akhirnya sampai ke lokasi. Di sini agen Rosie memperingatkan ketua polisi agar berwaspada, karena yang sedang mereka hadapi merupakan mantan tentara pasukan khusus terlatih yang sudah terbiasa berperang. Akan lebih baik jika tanggung jawab penyergapan ini diserahkan kepada tim SWAT. Di dalam bank tersebut, ketiga tim pasukan khusus tampak santai seperti tak terjadi apa-apa. Mereka menganggap polisi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ratusan militer yang pernah mereka bantai di medan perang. Salah satu dari mereka yang merasa kebosanan tiba-tiba menghampiri si manajer bank dan ia langsung menghabisinya. Come on, just go ahead. Dan hal itu ia lakukan hanya untuk menghibur diri. Sementara itu, Mike berusaha mencari keberadaan Kenny yang tiba-tiba saja menghilang. Mike dan satu orang rekannya nekat mendatangi kawasan bank tersebut untuk mencari keberadaan Kenny. Untung saja Mike berhasil menemukannya. Tim pasukan SWAT akhirnya tiba, dan mereka bersiap-siap akan melakukan penyerbuan. Menyadari akan hal itu, tim pasukan khusus dengan tega menjadikan para sandera sebagai tameng untuk menangkis tembakan dari pasukan tim SWAT. Diam-diam mereka memasukkan bom ke dalam salah satu tas sandera dan menyuruh sandera tersebut keluar dari bank. Where? Murka karena anggota mereka tewas tanpa pikir panjang, pasukan tim SWAT langsung melepaskan tembakan secara serentak. Hal itu ternyata berhasil membuat ketiga tim pasukan khusus menjadi panik. Pada akhirnya tim SWAT berhasil membantai 2 orang dari mereka, meskipun sebagian anggota tim SWAT juga tewas tertembak. Satu anggota tim pasukan khusus yang masih selamat berusaha untuk kabur sambil membawa satu tas berisi penuh uang, dan ia beradu tembakan dengan Mike yang ternyata masih berada di kawasan itu. Akibatnya rekan Mike pun tewas, sementara Mike sendiri tertembak di bagian kakinya. Tak puas dengan itu, sang anggota pasukan khusus mendekati Mike dan berusaha untuk menembak kepalanya. Tetapi ia yang lebih dulu ditembak oleh Kenny dan disusul oleh tembakan dari agen Rosie. Hingga akhirnya ia benar-benar tewas di tempat. Tak lama Natalie mendatangi Mike dan meminta maaf karena selama ini ia telah mengabaikan ayahnya itu. Natalie juga membawa kabar baik perihal keadaan Steve yang sudah mulai stabil. Adegan beralih pada 1 tahun kemudian. Mike yang saat ini berulang tahun mendapat kejutan dari anak mantu dan cucunya. Kini Mike pun tidak lagi hidup dalam kesepian dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.